Pancasila itu Pancasila merujuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan membuat video tentang sidang BPU PKI. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita mengucap syukur kepada hadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat dan rahmatnya kita bisa berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak yang baru yang akan mengubah nasib Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk sebangsa kita yang tercinta. Saya selaku Ketua BPU PKI dengan ini menyatakan membuka rapat penempatan dasar negara secara resmi. Menurut kalian, saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun, jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu, percuma. Jadi, sampaikanlah kalian untuk forum. Saya memiliki usulan Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harap kita bisa memiliki dasar negara yang mampu mewakili keberagaman yang ada di Indonesia. Saya setuju, memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan saudara-saudara sekalian yang telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk menegak tercinta kita dalam sidang hari ini. Saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang berwujud tulisan maupun bentuk tulisan berikut rumusan secara lisan. Satu, peribangsaan, yang kedua beri kemanusiaan, yang ketiga peradilan, yang keempat berikan kegiatan, yang kelima yang tertulis ketuhanan yang Maha Esa. Kebangsaan Persatuan Indonesia, dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bung Yamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Indonesia memiliki mayoritas penduduk yang beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul Bung, seharusnya Islam lebih diutamakan dalam negara ini. Takbir, Allahu Akbar. Tuhan tidak mendengar pernyataan dari Tuan Agus Salim bahwa kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompok Anda saja. Saudara-saudara sekalian, mohon tenang. Saya sependapat dengan saudara Muhammad Yamin. Ide saudara sudah bagus karena mengandung unsur ketuhanan yang sesungguhnya telah mewakili keadaan di Indonesia saat ini yang memiliki beragam agama. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang tepat. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama, yaitu dasar negara. Saudara Natolen, silakan jelaskan kembali hasil rapat kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapatkan satu usulan, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, kebangsaan Persatuan Indonesia, rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada nomor 1. Baiklah, apa ada usulan yang baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Dasarnya agama hanya tertuju pada suatu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkan, masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Tapi Bung, saya meyakini bahwa Indonesia tidak disamaratakan. Seperti itu Indonesia negara Islam. Takbir, Allahu Akbar. Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat dalam forum sendiri anggota-anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung. Saudara sekalian, Anda telah mendengar pernyataan dari Muhatta. Tidak ada lagi gunanya melanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, ada yang memiliki usulan lagi? Saudara, saya ingin menyampaikan ide untuk dasar negara tercinta ini. Yang pertama, persatuan, kedua kekeluargaan, ketiga keseimbangan lahir dan batin, keempat musyawarah, kelima keadilan rakyat. Sebenarnya saya tidak menyinggung hal ini, namun pendapat dari Bung Suepomot tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal ini bagian penting sehingga harus disertakan. Terima kasih saudara-saudara sekalian, telah tenang. Kita telah berkumpul di ruangan ini selama 3 hari
hanya untuk membahas dasar negara, kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya untuk menyampaikan usulan saya tentang dasar negara yang akan saya bacakan berikut ini. Kita telah berjuang melawan penjajah. Kita telah bersatu untuk memperjuangkan tanah air tercinta. Maka haruslah kita tanamkan rasa persatuan pada diri generasi-generasi kita. Hal ini merupakan alasan butir pertemanan, yaitu kebangsaan Indonesia. Kemudian bangsa ini merupakan bangsa yang baru lahir, maka haruslah untuk menjalin hubungan baik dengan negara yang lain yang telah lebih dulu merdeka, untuk menjalin hubungan di bidang sosial, ekonomi, dan politik. Hal ini merupakan dasar dari butir kedua, yaitu internasionalisme. Budaya dalam negara kita adalah merembungkan suatu masalah secara bersama-sama demi mencapai jalan keluar. Hal ini menjadi alasan butir ketiga, yaitu mufakat. Kita tahu bahwa bangsa kita telah dijajah, maka seluruh lapisan masyarakat bangsa kita harus merasakan apa yang dikatakan dengan merdeka. Hal ini menjadi alasan butir keempat, yaitu kesejahteraan sosial yang terakhir untuk merangkum itu. Kita semua beragama bukan, maka kita harus memiliki pedoman, yaitu Tuhan, namun bukan Tuhan dalam agama Islam aja, melainkan mencakup seluruh agama yang ada di Indonesia, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian semuanya. Merdeka! 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 Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat panitia dan anggota-anggota Bakuritu Museum Bihitio Saka yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua bisa dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Tuhan sekalian dengan sambutan saya ini. Dengan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima pelaku ketua panitia kecil yang telah dibuat pada sidang BPU PKI. Yang pertama, usulan-usulan yang dapat saya terima adalah: satu, usulan mengenai dasar negara; kedua, mengenai unifikasi atau federasi; ketiga, tentang keuangan; keempat, tentang agama dan negara; kelima, tentang pembelaan negara; keenam, tentang warga negara; ketujuh, tentang bentuk negara dan kepala negara; kedelapan, tentang daerah; dan yang kesembilan adalah pemintal merdeka selepas-lepasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fatah Hasan, Asikin Nata Negara, Suryo Hadi Mirjojo, Muhammad Nur Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita mengheningkan cipta supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu hal yang tidak baik, tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni yang tidak berpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu saya mohon para paduka, tuan-tuan sekalian, sekolah tuan-tuan berdiri di harinya Subhanahu wa ta'ala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti, dan saya minta, marilah kita menghentikan cipta supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPU PKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Al-Fatihah. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Mengapa tidak musyawarah mufakat saja? Karena dengan cara voting bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara Tuan Ketua. Kami sudah mengetahui bahwa ada 46 sistem titik yang memilih republik.
Ada 55 sistem, kerajaan 66, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Gapuristus John B. Sakai yang kedua kali yang melahirkan 64 sistem, ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64 titik. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik sudah terang, republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Maka apabila bangsa Indonesia pada masa ini mempunyai ketinggian, kehendak dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita, janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia. Belaka oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain berhubungan dengan tanah Papua, memang hal ini. Dalam ilmu pengetahuan, etnologi, bahasa geografi, ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham, ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia melingkungi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi, alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur ke Pulau Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang telah moyami, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu Pulau Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralasan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemerdekaan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai, dan ada permintaan yang nyata dari Malaysia Selatan, Borneo Utara. Iya, kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambah Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Juga akan menambah Timur, Portugis, supaya masuk di wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan bahwa pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua, Undang-Undang Dasar Negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh. Maksudnya, Undang-Undang Dasar dari suatu negara kita harus mempelajari juga bagaimana terjadinya teks itu, harus diketahui terang-terangannya. Dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibuat. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya titik undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan-rancangan undang-undang dasar ini sangat penting karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk menerangkan apa maksudnya undang-undang dasar ini. Sekian video dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.